Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ringkasan buku di hari ini. Buku yang akan aku bahas hari ini berjudul Good Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Dalam hidup ini, nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita punya. Bahkan barang yang dimiliki pun merenggut waktu kita, energi, dan kebebasan. Pada akhirnya, kita menjadi diperbudak oleh barang, dipaksa menghabiskan waktu dan energi untuk merawatnya. Karena seiring berjalannya waktu, barang akan terus bertambah dan ruangan menjadi semakin sempit. Meskipun sudah memiliki banyak barang, kita tidak berhenti memikirkan barang-barang yang baru. Barang yang seharusnya memudahkan justru mengendalikan kita. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Yang harus dilakukan adalah mengurangi barang-barang di sekitar kita. Seseorang minimalis adalah orang yang tahu persis hal-hal apa saja yang bersifat pokok dalam dirinya dan mengurangi jumlah kepemilikan barang demi memberikan ruang untuk hal-hal yang lebih prioritas. Seorang minimalis juga bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Mengapa kita mengumpulkan banyak barang? Perlahan kita mulai menyepelekan barang yang sudah dimiliki dan akhirnya bosan dengan sesuatu yang telah kita punya. Kita malah berfokus untuk mendapatkan barang yang baru. Setelah mendapatkannya, kita akan menggunakan setiap hari. Tidak lama kemudian akan mulai merasa bosan. Padahal, barang tersebut dulunya adalah barang yang sangat kita dambakan. Akhirnya, setelah sekian lama barang tersebut digunakan, tidak ada perasaan bahagia lagi. Kita merasa tidak pernah puas dan mengira bahwa barang selanjutnya akan membuat kita lebih bahagia. Kalau saja kita merasa puas dengan barang yang dimiliki, kita tidak perlu lagi membeli atau menginginkan barang lain. Cara berpisah dari barang-barang kita. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah membuang jauh-jauh pikiran bahwa kita tidak bisa membuang barang. Kita pun tidak perlu terburu-buru untuk membuang barang atau membersihkannya. Proses membuang akan berjalan dengan cepat ketika kita sudah terbiasa. Semakin sering melakukannya, maka keterampilan kita semakin meningkat. Yang membuat lama prosesnya adalah merapikan. Yang membuat lama proses merapikan adalah mengambil keputusan untuk membuang barang. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk menyingkirkan semuanya sekaligus dalam satu waktu. Kita bisa memberikan waktu pada diri kita sendiri untuk memikirkan alasan mengapa ada barang yang harus dibuang. Pada proses ini, kita harus berkonsentrasi pada barang yang sedang kita pilih. Ketika kita memutuskan untuk berpisah dari benda-benda, pasti selalu ada rasa nyaman sebagai pemilik benda. Jadi jangan memaklumi perasaan itu. Karena jika terus menunda-nunda, maka kita akan terus dikelilingi banyak barang. Yang perlu diingat adalah kita tidak akan pernah menyesal membuangnya. Justru dengan membuang barang, kita membuat pikiran lebih terbuka dan rileks. Sebelum membuang barang, kita bisa mendokumentasikan barang-barang yang sulit untuk dibuang. Kita juga bisa membuat format digital untuk surat-surat atau foto yang akan dibuang. Ketika nantinya sudah berhasil menghapus foto tersebut, artinya kita sudah fokus pada masa kini. Setelah mulai berbenah dan menerapkan konsep minimalis, yang harus diingat sebelum kita akan membeli barang adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah barang tersebut memang kita butuhkan? Di samping itu, jika kita terus mempertahankan benda-benda lampau sama saja dengan mempertahankan sosok diri kita di masa lalu. Kita harus berani dan merelakan banyak hal dalam hidup. Hal terkecil untuk memulainya adalah mulai menyortir barang-barang yang akan kita buang. Dalam proses ini, kita tidak perlu mencoba cara kreatif saat hendak membuang barang. Misalnya toples kue menjadi wadah obat. Pikiran-pikiran itu memiliki arti bahwa kita sulit untuk berpisah dengan barang. Dengan begitu, pikiran masih tertuju pada kenangan atau masa lalu. Ketika kita memutuskan untuk tidak membeli banyak barang, pilihan untuk menyewa barang daripada membeli jadi satu pilihan yang sangat tepat. Berpikir bahwa membeli adalah menyewa. Kita menganggap bahwa baju yang disewa dari toko dan ketika waktunya tiba, baju tersebut akan dikembalikan atau bahkan didonasikan. Jika ingin membuang sesuatu tetapi belum yakin,
Coba tunggu sampai 1 pekan atau 1 bulan. Jika ada kendala ketika berkegiatan tampaknya, berarti barang itu sebetulnya tidak diperlukan. Cara ini menciptakan jarak antara kita dan barang sehingga kita bisa berpikir lebih baik tentang makna barang tersebut. Ketika kita membuang barang-barang dan menjadi minimalis, yang ditentukan dalam diri kita adalah orisinalitas setelah kita menyingkirkan semua hal yang mengganggu. Ketika sulit untuk membuang barang, yang bisa dilakukan adalah memikirkannya sebanyak 5 kali. Setelah itu, kita akan lebih mudah untuk membuangnya. Poin pentingnya adalah membuang barang tidak membuat nilai di dalam diri kita berkurang. Yang ada, kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena sasaran minimalis adalah menghapus benda-benda yang menghalangi pikiran untuk berfokus pada hal yang sangat penting. Minimalis barulah awal dan perangkat untuk mencapai tujuan kita selanjutnya. Proses selanjutnya adalah bergantung pada diri kita sendiri. Dengan menjadi minimalis, kita juga dapat mengangkat beban-beban di dalam pikiran kita, serta lebih mensyukuri yang telah dipunya, dan hidup bahagia dengan menjadi sederhana. Terima kasih sudah menonton video ringkasan buku Good Bad Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang karya Fumio Sasaki. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.